Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersama dengan saya saat ini adalah kawan-kawan dari Stand Up Indo Soleh. Bukan bang, Bukan ya. Gue sih Soleh, Sukraj kan nggak beda bang sama gue kan. Mohon maaf Sukraj, saya lupa. Anda agamanya apa? Sikh sebenarnya, SIKH. Ada Sikh di Indonesia. Akhirnya gue punya teman Tao dan punya teman Sikh. Nah, Sikh bukannya dikenal dengan turbannya? Iya kan gue menyamar mayoritas gitu. Menyamar mayoritas. Ada masalah emang kalau misalnya Sikh di Indonesia berapa persen kira-kira menurut lu? Dari 100%? Satu kayaknya 1%. 1%. Dari 1% orang Sikh itu emang rata-rata pada nggak pakai turban? 50-50 sih. Tergantung nyali ya. Mereka hadir ke sini karena mereka ini adalah kawan-kawan dari Batavia Jokers. Batavia Joker. Batavia Jokers ini bisa disebut komunitas? Grup WhatsApp lebih tepatnya, Pak. Grup WhatsApp. Memang semuanya berawal dari situ. Iya. Makar aja, gua rasa dimulai dari grup WhatsApp. Grup Ya. WhatsApp dulu. Usaha menggulingkan Pak Jokowi pasti ada grup WhatsApp-nya Ada dulu. grup Apa kira-kira nama grup WhatsApp-nya? Nggak usah bilang-bilang. Ya. Grup WhatsApp-nya gitu. Ya, tapi ini adalah ya apa ya disebut? Lebih tepatnya apa disebutnya? Anda sebagai ketua kan? Ketua pajangan aja, Bang. Betul. Sebetulnya ada yang lebih berkuasa di belakang Luhut saya. maksudnya. Anda ngomong apa adanya aja tutup saya. Kira-kira seperti itu. Iya. Apa namanya? Disebutnya komunitas stand up berbahasa Inggris? Ya kita bisa dibilang Mungkin bukan komunitas lah. Kita takut dibilang komunitas karena takut dianggap melawan Iya. Stand Up Indo lebih tepatnya kan. Emang itu arahan omongan saya? Anda mau usaha makar atau bagaimana ini? Nggak disebutnya apa berarti? Kita sekumpulan ini aja, Bang. Sekumpulan anak-anak. Bro, itu yang cuman mau- masalah semantik saja. Iya. Komunitas, perkumpulan, paguyuban. Iya, jadi kayak kita sering open mic bahasa Inggris, tahu-tahu gue di invite ke grup WhatsApp gitu, Iya, gue juga nggak tahu apa-apa bang Panji. Lu mah, lu mah main aman aja. Lu tahu karena salah satu yang akan nonton ini Ajis 2000 kan? Iya kan? Attitude aja bang. Iya betul. Emang apa susahnya disebut stand up Indo English speaking? Nah, itu dia. Bisa. Iya, kenapa ya? Susah, Bang. Bendanio anjing lu bukannya datang lu ke sini lu ya? Itu dia, harusnya Harusnya ide Bendanio awalnya nih. Iya, Bendanio. Bendanio nggak bisa datang karena dia masih nyembuhin memar-memar habis dipukulin. Waduh, orang udah mulai lupa bang Panji sama itu bang. Angkat lagi, Orang angkat udah lagi, mulai berdamai, angkat makanya lagi. datang Di itu. dunia marketing ada namanya late majority. Late majority. Laggard itu nggak apa-apa. Ada orang yang tahu gosipnya duluan ya, early majority, early adopter, early majority. Tahu belakangan, nggak apa-apa. Tapi si Batavia Jokers ini, mereka sih hari ini hadir karena bersama dengan Comika kerjasama pakai studionya Comika Space untuk coba disebutnya apa open mic? Open mic. Open mic. Berbahasa Inggris. Oke, mungkin kita mulai dari Sukraj, lu bagian dari komunitas ini. Iya. Ini masih baru kan? Sangat baru. Baru. Berapa lama? 1 April kita ininya. Ini kebetulan kerjanya 2 April nih. Berarti baru kemarin. Enggak. Ya, lu dari awal berdiri langsung ikutan. Nah sebenarnya ini dulu di Ketawa tuh kita ada namanya coba ketawa kan open mic bahasa Indo. Nah bahasa Inggris ada tuh share the mic. Nah, Kenapa dari- nggak jadi try to Try laugh? to laugh. Ya harusnya. Kenapa? Dari timpalin aja. Ayo, timpalin lagi. Kenapa nggak try to laugh? Ya mungkin karena kita nggak yakin penontonnya bakalan ketawa kali. Karena dulu Iya, Bang. open mic Inggris dulu tragis bang, datang Iya. tuh 2 Dua. orang, 3 orang. Iya. Yang naik. Yang nonton. Sempat nol juga. Akhirnya kita makan nasi goreng samping ketawa. Kasih. Nol. Sampai iya Rais Ilham juga sampai naik tuh bahasa Inggris. Iya. Emang mereka bisa bahasa Inggris? Nggak bisa mereka cuman kan udah jauh-jauh datang ngurus tahun kok nonton 2 ya udah naik aja. Si Ilham pernah bahasa Inggris pernah dia, tapi keras waktu Iya. itu kan. Iya. Nah, gitu. Abis itu setelah pandemi barulah open mic Inggris nih kayak ada peminatnya Iya, tiba-tiba. gara-gara lu ke New York kayaknya. Enggak. Nggak sebelum juga udah sempet Sebelum ada gue juga. yakin. Gue nggak ada dampaknya. I'm nobody. Tapi setelah Bang Panji emang makin banyak lagi penonton. No, you lie. Liar. I cannot speak English. Lu kalau anak stand up Indo, lu komunitas stand up Indo mana? Gua Jaksel. Hah? Oh, main tunjuk aja anak Jaksel nggak ngaku. Ada gua di grup WhatsApp Jaksel udah masuk tuh. Oh iya. Bukan Jakbar. Lu apa? Gue Jakpus. Lu apa? Saya belum ikut komunitas. Ngetot lu ya? Gini-gini bahaya nih. Tolong rekrut. Kaget. Nggak, kenapa nggak ikutan? Tapi lu stand up? Baru mulai. Baru mulai stand up? Baru mulai. Oke. Lu apa sih? Murid pecahan atau apa? Enggak, Bang, saya Enggak. om-om ini aja, om-om kantoran aja biasa. Tapi terus gitu pertama kali
tertarik untuk nyoba stand up udah langsung bahasa Inggris? Enggak, awalnya coba ketawa. Cuman saya kan kerja di restoran. Apa Jadi, restorannya kalau boleh tahu? Sudah nggak di sana, tapi dulu Tapi saya apa nama kerja di restorannya kalau boleh Queen's tahu? Tandoor, Bang. Queen's Tandoor itu di Iya, mana? best Indian food in town. India. Restoran India, restoran India. Dulu dia penonton setia ketawa ya. Iya. Oh, gitu. Awalnya ketawa. Awalnya ikut nyoba ketawa. Dulu waktu coba ketawa masih hari Jumat. Terus bergeser ke hari Sabtu. Tuh. Saya nggak bisa karena kan kerjaan biasanya rame di sana. Betul, betul. Yang adanya hari Jumat bahasa Inggris. Ya udah ikut dulu. Iya. Terus yang punya inisiatif Batavia Jokers ini sebenarnya Benar Bendanio. Betul sekali. Gimana tuh Itu dia. cerita perkumpulannya? Karena ini awalnya kan kita share the mic itu rame kan. Rame, abis itu si Ben juga kebetulan baru balik dari Sorry, tarik mundur dikit. Rame itu berapa? Karena tadi ngomongnya 2 sampai 3 doang. Iya, Misalnya ada namanya 3. rame itu berapa? Ntar tiba-tiba 7 lu sebut rame. Habis tadinya 2 ya kan? tiba-tiba kita setelah abis pandemi itu buka lagi share the mic. Nah, abis itu di posternya masukin muka Ben sama Oza. Jadi MC terus penontonnya rame waktu itu. Sempat ya beberapa malam sold out itu saya Sold out, iya. Dan iya si Ben juga sebenarnya triggernya karena Ben baru balik dari Bali. Oh iya, skenanya lagi bagus banget itu di Iya, situ. dia kayak kan Lu nggak nggak ada. sana? Ya, Belum? belum. Lu? Gua pernah, tapi gua di open mic di Ubud waktu itu kan. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris tapi agak susah bang, karena bulenya bule-bule damai gitu kalau di Ubud kan. Ketawanya kecil banget ya. Bule-bule Bule-bule damai. zen gitu. Ya bule-bule agak udah berdamai dengan masalahnya Iya, ya. Nggak makanya. merasa perlu untuk menertawakan. Salah lu harusnya kecil. kecanggu tuh, bule-bule Dicanggu. susah. Orang pada bilang gitu, lu harusnya dicanggu Za, gitu. Salah gua waktu itu. Iya. Salah strategi. Kayaknya Ubud bukan area yang tempat untuk Buat berkomedi. stand up bukan, Ya, nah terus gitu dari ramenya itu kemudian apa yang terjadi? Kemudian band berinisiatif lah, karena kan tadinya yang di Jakarta komikanya pada ke Bali semua bang, bagian besar. Jadi sempat ya Regi. tinggal sedikit, ya betul pada Bang Regi. Annie Annie, yang iya, pindah, iya, terus iya, Bang. Fajar udah duluan di sana ya? Fajar ya udah. Ya udah duluan di sana. Chris Bali. Dia emang di Bali kan? Iya di Bali. Dia emang di Bali. Kan konteksnya pindah di sana. Mungkin yang viral sana. Ah. Setan lu emang lu. Nah, terus udah gitu, Karena band dia- berinisiatif. Ya karena dilihat penontonnya rame, kemudian yang naik komik-komiknya banyak yang baru-baru tuh. Jadi mungkin dia rasa, wah ini bisa nih kalau dikapitalisasi gitu. Banyak yang baru-baru tuh asumsinya adalah seperti lu, dia bukan datang dari komunitas, tapi emang sering nyoba ketawa, nyobain open mic di Share the Mic. Betul. Iya. Oh, terus di niatnya band ketika bikin komunitasnya itu atau perkumpulannya itu lebih ke biar kita sering sharing atau biar apa sih sebenarnya? Kayaknya sih lebih. Yang diarahkan kepada Pak Jokowi apa dari Pak Luhut? Menurut saya biar ya dia mau mengembangkan karena potensinya untuk di Jakarta katanya marketnya ada nih, cuman Betul. kan dikuasai oleh asing ya kan. Iya, iya. Sebenarnya gue setuju sih kalau dibilang pasarnya ada dan bisa jadi malah lebih nyari ya. Karena udah terbiasa. Kalau misalnya emang mereka, kita ngomongin orang Amerika atau siapa gitu, kan udah terbiasa dengan skena komedi di sana, di sini mungkin nyari. Terus udah gitu ketemu Batavia Joker sebagai sebuah nama apa? Dari mana? Dari Ide polling, ya, polling di polling. grup WhatsApp itu. Lucu, demokratis sekali ya. Iya. Tadinya pilihannya apa kalau boleh tahu? Tadinya awalnya Jakarta English Comedy, cuman JEC kayak Jakarta Eye Center bang. Iya benar juga. Iya sih. Iya Iya. benar. Jakarta English Comedy. Iya, Awalnya itu. lebih kayak kursus juga Iya, sebenarnya ya. betul. Terus udah gitu Jakarta English Comedy, Batavia Jokers, terus Apa ya waktu itu ya? Banyak. Banyak sih. ya gue pengen tahu apa aja. yang Gue pengen tahu. gagal-gagal apa aja. Sehingga yang kepilih tuh Batavia Jokers. Cukup bagus, cuman gue pengen tahu pilihannya apa. Apa aja? Yang lu tahu pada apa? Jakarta Jokers sempet. Terus udah gitu. Jakarta Comedy Club. Jakarta Comedy udah Club. dipakai orang karena soalnya. katanya udah pernah dipakai. Siapa? Oh, pernah dipakai Iman kali ya? Iman, iya. Iya, Iman ya. Terus Oh, iya, apa lagi? mungkin. Terus tadinya Jakarta tuh akhirnya diganti tuh kayak Jakarta ini yang rada klasik Batavia gitu. Terlalu berbau anis soalnya. Waduh lu. Gila lu banyak. Salah. Ya. Salah. Sorry, saya kebetulan dukung AHY. Akhirnya ketemu lah nih Batavia Jokers. Jadi kalau misalkan orang nanya acara rutinnya anak-anak Batavia Jokers tuh ngapain? Jawaban lo apa? Sejauh ini masih Share the Mic yang paling rutin. Beberapa kali kemarin kita sempat bikin open mic tapi di tempat lain. Kita mau brandingnya sebagai comedy jam karena nanti kalau open mic kan takutnya bermasalah tuh. Sama siapa? Nah, Dulu kan sama Iya. yang itulah. Sama siapa, Sa? Lu yang paling... Saya anak baru nggak tahu bang. Nah, iya. Sama siapa? Masalah apa?
Nggak tahu dulu. Karena Bapak Ramon Papana Iya, mendaftarkan waktu itu sebagai merek dagang. Di Ketawa juga kan waktu itu kan Sempat ya udah coba ketawa kan. Bang. iya sempat makanya coba Itu ketawa kan nih. loyalis Musidik banget kalau ngomong Betul, konsentrasi, betul, ya, betul. bener-bener. Mo Sidik sempat disebut simpatisan Ramon Papana enggak, tapi karib gitu. Dekat, iya. Karib. Wow, pun Mo Sidik terasa di iya. begitu ya. Iya, maksudnya Tusuk. ini, Kenapa lu kok kayak sedih banget? Iya, gue inget kasus itu beneran. Gue inget buka Mo Sidik, lumayan frustrasi waktu itu. Ya memang, saya juga jangankan Mo Sidik, Jangan istrinya aja ngamuk di sosmed. Lu lihat ya di Nah, Twitter, itu. Iya, iya. di Twitter si Firly-nya ngomel-ngomel ke Ramon Papana. Tapi oke. Nah, Comedy Jam itu mau jadi nama yang merupakan open mic-nya punyanya si Batavia Jokers gitu kurang lebihnya? Atau gimana? Lebih ke karena bahasa Inggris aja sih bang. Hmm. Jadi supaya ada sebutannya yang kira-kira enak kan kalau kayak ngeband ngejam gitu kan. Hmm. Mungkin Comedy kalau jam. comedy jam Comedy bisa jam. masuk Ya. lah. Padahal bikin aja nama open mic-nya We Don't Know What We're Doing gitu. Kan bagus. Terlalu real soalnya itu. Iya, terlalu dekat ya. Terlalu betul. real, terlalu real. Nah, oke, jadi gue berasumsi ada kanal sosmednya. Ada. Ada, ya. Apa nih? Instagram @BataviaJokers. Itu aja. Sementara baru itu Ada masalah dengan TikTok? Anda nggak suka Cina atau gimana? baru mau masuk TikTok bang. Oh. Baru masuk Sedang TikTok. digarap ya. Iya. @Batavia Jokers. Nah, terus jadi orang kalau follow akun itu bisa nonton kalau kalian lagi bikin open mic, Iya. Iya. Bisa. atau bisa gabung kalau kalian jadi bukan cuma penonton tapi sebagai yang naik, bisa juga. Bisa. Oke, nah gue tuh sebenarnya selalu penasaran sama skena stand up bahasa Inggris ya. Siapa di antara lu bertiga yang udah pernah stand up di depan bule-bule? Biasanya kerjanya Merabat Comedy sih, Iya, tapi iya. ada yang pernah ikutan? Suka sih yang sering bang. Sukres paling sering sih bang. Tapi belum pernah. Di American Club dulu kan sering. Iya. Iya. Sekarang? Sekarang Apa sejak pandemi jadi sekarang semenjak pandemi bukan di American Club lagi, di tempat lain. Cuman Irak Club? Bukan. Ya, Israel Club? Afghanistan kali mungkin. Afghanistan. Waduh. Iya, enggak dong, enggak Amerika itu. Iya. Tapi oke, lu sempat ngisi di American Club. Untuk Iya. yang nggak tahu, American Club itu kan di Jalan Brawijaya. Brawijaya, betul. Iya. Itu kayak apa ya disebutnya apa ya? Kayak fasilitas punyanya US Embassy kan? Iya, US Embassy. Jadi kalau masuk situ bukan di negara Indonesia lagi ibaratnya. Betul. Iya, udah luar negeri. Udah pindah ke Amerika. Pindah ke berarti Amerika. itu. Iya, masuknya aja ketat banget kayak masuk ke US Embassy yang di dekat Gambir tuh. Iya. Itu kayak ada fasilitas olahraga, ada kolam renang Ada segala kolam macam, renang, tapi suka rutin bikin show. Iya. Iya. Lu waktu itu ngisi untuk ngopen bule. Ngopen bule-bule ya. Siapa yang waktu itu? Lupa soalnya nggak terkenal semua kan. Kurang aja ya. Saya Headliner belum nih. Headliner siapa? Masa nggak kenal? Ada beberapa lah. Masa nggak kenal? Ada dong. Lu udah berapa kali deh? Gue tanya. American Club waktu itu banyak sih, mungkin gue lupa berapa. Oh, sombong. Udah lupa terlalu banyak. Iya. Lu berapa kali? Gue yang bule mungkin gue nggak pernah yang 100% ya, tapi kadang misalnya 60% bule atau kayak misalnya show-show di Ketawa aja, Sakdia Ma'ruf, terus Iya. siapa komik Inggris waktu itu ada juga datang. Iya, ke ada sini Oli kan. ya. Kevin J pernah datang. Kevin J juga lo Kevin bener J, kan? Kevin J, iya, Open micer ya? iya. Open mic. Lu open micer untuk Kevin J. Iya, open mic. Iya katanya kayak, wah ternyata LP sama Kevin J jauh di bawah gue, Bahasa. katanya gitu bang waktu itu sebenarnya. Gitu ya. Gila nggak? Enggak, gue respect Kevin J, Bang. Tapi bisa jadi lu lebih terkenal di Indonesia daripada Kevin J lo. Bisa jadi emang. Makanya gue tadi mau sebutin nama Kevin J, gue kira nggak ada yang tahu kan. Tuh kan. Arogan. Arogan. Padahal kita juga ini, tadi gue ada fitnah bang, terus sombongan dia, Itu, sombongan aduh, aslinya. Anjing. Untuk yang bingung ya, jadi memang ada namanya sirkuit comedian. Sirkuit comedian. Sebenarnya sirkuit itu istilah yang lazim di dunia hiburan Amerika Serikat. Sirkuit itu berarti lu tuh ada kayak sejumlah titik di mana lu bisa muter. Ini udah dari zaman dulu banget, zamannya stand up comedian manggung di Playboy Club. Mereka juga menggunakan Playboy Club sebagai sirkuit. Jadi ada Playboy Club LA, ada DC, ada New York. Mereka muter aja bisa hidup dari situ. Nah, tapi dalam konteks yang lebih besar, komedian di Amerika terutama itu sering banget keliling-keliling, nggak pernah pulang. Biasanya single sampai tua gitu. Duitnya kecil-kecil, tapi kebahagiaannya datang dari manggung dari satu kota ke kota lain. Nah, terus Mo Sidik atau Iman dari Merabat Comedy itu kadang-kadang ngubungin yang, lu lagi dari Singapura mau ke Australia, mampir bentar deh ke Jakarta, ntar manggung di Iya. Bali juga gitu-gitu. Iya, iya. Jadilah orang-orang yang suka manggung di American Club ini. Kalau lu, gue nanya ke mereka berdua yang mau izin ya, Anda kan, atau lu udah pernah ngisi di depan bule-bule juga? Ya diajak sama Iman itu kemarin. Oh, Ada. Ya. Mad About Comedy suka ngajak yang baru-baru ini juga bang kebetulan. Nah,
Saya salah satu waktu itu ikut di Treehouse. Ingat Kemang. headliner siapa? Orang bule? Headlinernya itu Chris. Oh, Chris. Ya, untuk yang nggak tahu, Chris juga ada spesialnya di comika.id. Judulnya I'm pregnant. Pregnant. gue lupa judulnya apa. I'm Not Your Coach. I'm Not Your Coach. Itu Chris itu adalah komedian yang basisnya di Bali. Dia salah satu yang ikut ngeramein skenanya. Dia Banget, foundernya Bang. Dia foundernya Bali dia. Comedy Club. Ya, Bali Comedy Club. Sebenarnya di YouTube juga ada kan? Iya, YouTube ada. stand up media. Tapi kalau misalnya pengen beli digital downloadnya di comika.id. Nah, terus lu deh, gua kalau dulu. Gimana rasanya waktu itu? Itu hitungannya show kan? Iya, tapi kan itu apa? Show charity gitu, Bang. Ah, ya nggak apa-apa tetap. Ada audiens beneran, maksudnya bukan sekedar open mic. Iya. Gimana rasanya waktu itu? Keringat dingin, Bang. Kena nggak? Ada tipis-tipis Oh, aja hit lah. and miss. Hit and miss. Iya. Siapa aja selain lu? Line up-nya? Ada namanya Jordan, kemudian juga ada Hari, dan ada Sugi. Siapa namanya? Sugi. Oh, Sugi. Namanya Sugi. Sugiono bukan namanya? Enggak. Sugiarto. Iya, Icu kali Sugiarto. Terus si Chris gimana menurut lo? Gue belum pernah nonton Chris secara langsung soalnya. Karena waktu itu baru pertama nonton lihat setnya Chris juga, jadi ya masih shock dan ketawa. Iya. Ini sih, kalau ada yang paling kerasa sih kematangannya sih. Kematangannya ya benar. Iya. Matang Beda. banget nih orang. Pace-nya juga tenang, santai. Iya. Terus lu beberapa kali masih ada yang lu ingat nama headlinernya? Itu ya, gue sempet juga yang sama Chris juga kalau nggak salah di Iya. Treehouse. Tapi kalau di Ketawa dulu ya itu Kevin J, terus Oh, Kevin J Oli. lu ikut juga. Kevin J gue enggak, gue Kevin J ada spesialnya kan di Netflix. Ada ya. Iya, lu bisa nonton Kevin J spesial di Oli Netflix. siapa ya, lupa gue. Abis Iya, itu ya, Oligarki. bukan. Abis itu yaudah show komik Indonesia yang bahasa Inggris, Sakdia Ma'ruf, waktu Iya. itu gue open micers juga, ya kan, gitu-gitu aja. Kalau lu? Yang paling Gue dari tadi udah nanya ke sana mencoba untuk lu nginget 1-2 nama biar nggak dianggap sombong banget, udah sick sombong gitu kan, bisa aja kayak gitu. Masih nggak ketemu juga? yang paling gue ingat ya. Waktu itu anak-anak sempat ada Gina YS. Siapa sih itu yang dia ada masalah sama Russell Peter dulu. Oh, Iya, yang cewek. sempat di Russell Peters dituduh nyuri materi. Betul. Nah, itu dia sih sempat kesini. Sempat si Gina itu sempat ya di American Club. Nama panjangnya Gina Esnur. Istrinya Salman Aristo. Bukan. Gue tadi ingetnya Gina Esnur. Iya. Siapa Gina? Siapa ya? Bukan dong. Tapi seru ya, manggung di depan orang yang mostly bule di Iya. Indonesia tuh kayak apa? Pengalaman beda, terutama bisa bawain jokes inferior sih kalau gue ngerasa. Mereka sukanya inferior kayaknya bang, Iya. kata gue. Iya. Di sini. Iya. Emang belagu banget ya kelihatannya. Mau ngetawain kesusahan ya. Itu dia. Nah, itu iya. dia. Iya. Terus gue waktu itu cuman pernah sekali ngisi acaranya Merabat Comedy itu di sebuah hotel. Terus gue ingat ada Duto di situ, gue juga naik di situ, ada Mo Sidik di situ. Tapi sayangnya saat itu yang nonton cuman sedikit sekali. Kapasitasnya mungkin 200 kali di klub itu, tapi yang datang kayaknya cuman 5. Tapi menurut gue menarik aja manggung untuk orang yang sebenarnya bukan Indonesia. Kalau lu sendiri, lu ngerasa kuatnya di mana? Di yang berbahasa Indonesia, yang bahasa Inggris? Gue ngerasa justru lebih kuat di bahasa Inggris karena banyak stereotip India yang bisa gue ekspor dalam bahasa Inggris. Kayak kalau gue ngomong ya India overpopulasi di penonton Indonesia, ya emang kenapa ya overpopulasi kan? Iya. Sama kalau di penonton bule kayak lebih dapat gitu. Menarik sekali. Oh, Bahkan jadi- di G-Confess pun sebenarnya Sukraj naik di bagian yang bahasa Inggris, Bahasa bang. Inggris. Tapi bentrok sama Bang Acara- Panji manggung acara juga. lu. Jadi ya siapa sih yang mau memilih Sukraj gitu kan, maksud gua. Mohon maaf Bang. Apalagi Jadi sama kan- Ben Danio gitu. Jadi gue sih. kan Panji Pragiwaksono, Orkes Pensil Alis, nah ini Sukraj nih gitu kan. Hanya Maaf Bang. Nggak deh. Gak apa-apa, saya juga nggak ditonton sama anak-anak komunitas Bang. Mereka pada nonton Orkes komunitas. Pensil Alis. Iya benar. Saya mau penonton saya aja. Gak apa-apa kan Bang? Nggak apa-apa, Bang. Ntar Abang marah lagi sama saya. Apa bang? Iya. Tapi Oza mungkin di antara bertiga yang relatif lebih Terkenal. dikenal. Maksud gue lagi ngomongin karir berbahasa Indonesianya juga udah mateng gitu. Lu masih stand up bahasa Inggris, yang lu cari apa? gua mungkin mirip kayak Sukraj. Gua tapi pertama kali pecah yang rapi gitu bahasa Inggris duluan sebenarnya, Bang. Oh. Dapat applause break pertama kali seumur hidup itu di show-nya Sakdia Ma'ruf gua. Oh ya? Waktu itu open micers kan, waktu gue tiketing di Ketawa kan. Di situ. Makanya gue seneng sih stand up bahasa Inggris sebetulnya. Masih inget joke-nya nggak? Joke-nya waktu itu apa ya? Ini anak metal kan, metalhead gitu. People underestimate. Jadi dulu gue kalau nggak pakai kaos metal nggak bisa open mic, Bang, karena closing gue harus Oh, harus beat komedi itu. fisik dikit kan. Oh. Kayak, people underestimate me because I'm in a metalhead, but
you're a virgin Oza gitu kan, you're a fake metalhead dia bilang. Terus kayak metal is not about woman or it's not about apa gitu gue lupa kan. Metal is from here gitu. Sebuat merchandise gitu. Tipis-tipis saya bang ya. Aman bang ya. Itu di panggung lucu bang, di panggung lucu. Tapi emang lucu juga, ini gue juga keren, lucu itu. Bayangin dulu lucu. It's about this merchandise. Sekitar 1 tahun 9 bulan tuh. Kenapa pakai bahasa Indonesia juga lucu loh menurut gue. Iya, itu closing gua hampir 2 tahun lah closing gua. Lucu lah lagi. Merchandise. Terus kalau manggung untuk expat di Indonesia, kan tadi kan lu bilang rata-rata senengnya apa tadi? Inferior. Ya, yang konteksnya inferior. Sebenarnya mereka nggak terlalu mempermasalahkan grammar ya, gua rasa. Nggak terlalu. Nah, sama mereka interaktif, maksudnya suka heckling kadang, maksudnya heckling yang friendly gitu ya kan. Kayak gitu suka kan. diajak ngomong ya. Kalau ditanya juga responsif. Kalau penonton lokal karena kan suka ada yang kayak nggak mau diajak. Iya betul, banyak kayak gitu. gitu. Bahkan yang paling bikin awkward abis show mereka itu kalau penonton Indonesia kan cuma Insta stories ngeri apa api gitu kan. Kok penonton ngeri. Kita tapi nggak tahu penontonnya yang mana kan, soalnya mereka kalau penonton bule itu datengin kita langsung ke meja. Lebih interaktif, iya. Makanya gue berusaha menghindar, takutnya kalau dia tahu personality asli gue nggak seasik di panggung kan. Jadi gue ngomong thank you aja udah. Lu nggak takut? Bukan takut. Justru bukannya nggak mau diangkut sama tante-tante bule gitu kan? Mereka mau aja. Yang datang cowok kebanyakan sih. Ya nggak apa-apa diangkut juga, mau ngomong juga nggak apa-apa. Tapi gue sih sebenarnya mendoakan yang terbaik untuk orang-orang ini gitu. Lu kalau solid udah tercapai, yang jadi target lu apa? Lu mau pindah ke skena Bali, mau ikut ke luar negeri juga gitu misalnya? Kayak ada anak stand up Indo kan lagi sotoy banget ya di New York, nggak jelas, masih ngebom mulu lagi sampai sekarang. Apa journey-nya? Kalau lu apa? Journey lu apa? Kalau saya ikut apa kata bapak dulu aja, mau membesarkan yang di Jakarta. Oke. Nurut sama dia ya. Iya. Kalau lu, Oza? Gue juga pengen sih ke luar negeri sebenarnya bang. Gue pengen jadi kayak ya Rich Brian stand up lah bang, maksudnya. Ya namanya juga mimpi bang ya kan. Boleh. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Boleh aja. Rich Brian stand up betul, gitu kan. Betul. Iya. Kalau lu? Ya gue juga pengen membangun juga keluar. Pengen jadi Nicky-nya stand up gue. Nah, Nicky Zevanya ya. Bagus. Nggak ada yang mau jadi William Hugh. Siapa namanya? William Hugh. William Hugh, ada kan? Ada yang baru bang. Iya, itu juga. Iya, yang anak itu juga satu label juga. Iya, jadi pengen keluar negeri. Dia sebenarnya pengen juga, cuman takut dipantau Ben Daniel. Di sini dulu aja. Iya, Ben Daniel emang setan nih. Tapi gua bahkan sering bilang kok bahwa kalau ada anak Indonesia lain yang mau ke sana, nggak usah terlalu khawatir sama bahasa Inggrisnya. Apalagi New York ya, spesifiknya New York nggak terlalu, karena terlalu diverse kotanya. Orang juga logatnya udah masing-masing aneh-aneh gitu. Tapi orang New York tuh ngerti gitu dan apresiatif. Dan asal mau ngabisin waktu sih harusnya kena-kena juga. Dan kalau misalkan mereka terbiasa untuk ngumpulin joke yang self-deprecating, yang ngomongin soal inferiority, gua rasa di sana kena-kena juga sih. Jadi ya didoakan lah. Sukses untuk teman-teman dari Batavia Jokers. Yang lain yang pengen juga setidaknya sekedar melatih bahasa Inggris dan melatih public speaking, terlibat aja di sini. Dan mereka punya banyak orang yang bisa ngebantu. Lu juga kalau udah terlibat bisa banyak orang yang mau bisa cerita banyak soal ini. Regi bisa cerita banyak soal ini, Sadia juga bisa cerita banyak, Iman bisa cerita banyak, Ramon Papana bisa ngambil open mic jadi merek. Tapi ya saya doakan sukses untuk anda semua. Nanti kita lihat aja ke depannya siapa lagi yang akan, karena sebenarnya skena stand up kan bukan cuma di Amerika ya. Sebenarnya London tuh juga gede. Inggris ya. Inggris, London tuh gede. Dan London juga lebih dekat ke Edinburgh Festival. Jadi terus banyak di luar negeri, bahkan di Australia skenanya juga gede sebenarnya. Jadi ya udah, kita doakan saja yang terbaik kepada mereka. Dan nanti kalau mereka datang ke New York, insya Allah bisa nginep di tempat saya. Ayo dong. Ya, dengan syarat jadi babysitter anak-anak saya. Siap bang. Ya, thank you semuanya, bye-bye. Satu beat dong. Nah, bagus.
Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.